Sungguh Tuhan baik, betul? Kebaikannya luar biasa dalam hidup kita, dan rencana kekalnya akan terus berlanjut dalam hidup kita masing-masing. Tema kita hari ini luar biasa. Tujuan pelayanan Kristus adalah mengubah pikiran orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dalam perjalanan tadi ke sini dengan Pak James, Pak James ngomong satu hal yang sangat menyedihkan. Ternyata bagaimana keadaan kota Manokwari akhir-akhir ini, dan semua saudara pasti merasakannya, bagaimana kejahatan sepertinya lebih menang daripada kebenaran. Tapi biarlah tema ini merubah konsep itu. Katakan amin. Ayo kita semuanya bergerak untuk bersama dengan Roh Kudus memulihkan setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kita. Kita baca ayat yang pertama. Kita ini dipulihkan ke arah mana? Kita ini dipulihkan seperti siapa? Kejadian 1 ayat 26. Ketika Bapa di surga pertama kali merencanakan kita manusia dilahirkan di bumi ini, maka ini pernyataannya. Saya ulangi, ketika pertama kali Bapa di surga merencanakan supaya manusia ini ada. Saudara, tolong yang belum pernah tahu supaya hari ini tahu. Manusia itu bukan dan tidak diciptakan. Seluruh alam semesta dengan semua triliunan planet di luar sana, binatang, tumbuh-tumbuhan itu yang diciptakan. Tapi manusia ini dijadikan atau dibuat. Beda. Apa bedanya dibuat dan diciptakan? Saya tanya kepada saudara, kalimat mana atau kata mana yang betul? Menciptakan mobil atau menciptakan kue? Ayo, yang benar yang mana? Menciptakan kue atau menciptakan mobil? Kalau kue, nah, itu dia. Apa bedanya menciptakan dan membuat dengan dua barang tadi? Menciptakan itu membentuk, sedangkan membuat itu dia terbentuk sendiri. Bukan. Contoh lain. Yang betul membuat rumah atau menciptakan rumah? Ya, mulai kelihatan bukan perbedaannya. Yang jelas, kalau membuat itu pakai tangan, kalau menciptakan itu pakai mesin. Dan itu aja. Terus, bedanya diciptakan dan dibuat terletak di mana? Ada ciri-ciri yang khusus. Dibuat dan diciptakan. Ayo pikir semuanya. Tidak sama semua. Kalau dibuat beda. Oh betul. Diciptakan itu sama semua. Karena pakai mesin. Kalau dibuat itu dengan tangan, pasti tidak ada yang sama. Siapa pernah mikir begini? Ya, saya lupa umur berapa pernah mikir. Saya berdiri di satu tempat dan menunggu seseorang, dan banyak orang lewat-lewat. Kalau kita lihat ukuran wajah kita, jangan tertawa ya, saya tanya. Siapa pernah lihat paling lebar wajah orang itu berapa sentimeter persegi? Saya bilang meter persegi, awas. Ngerti nggak? Kira-kira paling lebar wajah manusia itu berapa sentimeter persegi? Kira-kira saja ini 10 meter, 10 senti, kok kecil lah. Artinya begini loh, sebetulnya luas nggak sih wajah manusia ini? Tidak. Ayo jawab, luas nggak sih wajah manusia ini?
Tidak. Ada orang yang punya alis 3? Loh, ditanya ada orang punya alis 3? Tidak. Ada orang yang punya mata 1? Tidak ada. Tidak ada. Ada orang yang punya telinga 4? Tidak ada. Ya. Hidung kita, bibir kita, semuanya ya ini. Begini pemikirannya. Ada yang sama nggak? Enggak. Ayo, ada yang sama? Enggak ada. Tidak. Pernah nggak berpikir cuma mata begini, pipi, bibir, hidung, dahi, alis kita, telinga? Tuhan kok nggak pernah kehabisan model? Betul? Ajaib nggak yang Tuhan buat atas kita ini? Bahkan anak kembar satu telur, ngerti kembar satu telur itu kembar identik. Percaya tetap ada bedanya. Saudara, ini bukti bahwa kita ini buatan, bukan ciptaan. Maaf, cuma tanya, siapa pernah bedakan anjing cakep dan anjing jelek? Atau monyet cakep, monyet jelek, sapi cakep, sapi jelek, babi cakep, babi jelek? Bisa dibedakan nggak? Bisa. Kenapa? Bukanya. Ya sama semua, cuma warna bulunya aja yang beda. Tapi kalau manusia itu luar biasa. Ini yang seluas wajah kita. Walaupun saya pakai kalimat seluas wajah kita, tapi kan gak selebar Nyiru. Tahu Nyiru orang sini bilang apa? Nyiru apa? Apa? Tapis beras, betul. Wih, menakutkan kalau ada orang wajahnya selebar Nyiru. Ada yang mau menikah dengan orang itu? Tidak ada. Nah, yang seluas sempit ini nggak ada satupun yang sama. Sekarang yang lebih kecil lagi, sidik jari. Ada yang sama nggak sedunia ini? Tidak ada. Ini buktinya kita buat. Tapi kejahatan makin canggih. Ada orang bisa malsukan sidik jari. Lalu orang-orang pandai menemukan bukti lain bahwa ada yang beda dari semua umat manusia. Yang mana yuk? Retina. Iya, namanya apa yuk? Retina. Ada yang pegang mata, tapi bukan mata. Retina, bukan kornea, beda. Itu lebih apa ya? Lebih jelimet lagi. Jelimet itu bahasa Indonesianya. Talingkar. Talingkar. Iya, terputar. Bukan, talingkar itu bahasa Papua. Rumit. Iya. Oh, terima Ada kasih. talingkar apa kamu? Rumit. Nah, retina itu rumit sekali. Talingkar. Maka itu KTP elektronik, KTP bukan tanda tangan, bukan sidik jari, karena itu bisa dipalsu, tapi retina. Nggak ada yang sama sedunia. Hebat sekali Bapak. Ada lagi yang ditemukan oleh para ahli bahwa ada yang nggak sama, letak gigi. Kalau di Indonesia belum ya, karena di negara-negara maju data kependudukan itu nggak cuma tanda tangan, sidik jari, retina, tapi letak gigi. Ternyata gusi seluruh manusia di dunia sekarang yang hidup aja sudah 7,5 miliar. 7,5 miliar itu kalau itu gini 7.500 juta. Begitu ya? Iya. Bisa bayangkan ya. Nggak ada yang sama. Maka itu di dalam data forensik ya, Indonesia sudah mulai tapi belum menyeluruh. Misalnya ada mayat yang ditemukan sudah terbakar, asal masih ketemu rahangnya, itu bisa diketahui orang ini siapa.
Karena di negara-negara maju data kependudukan harus foto rahang ini penting sekali untuk mencocokkan. Bayangkan kalau mayat sudah terbakar, retinanya nggak ada, sidik jari nggak ada, tapi gigi ini, letak gigi ini hanya satu, orangnya satu itu. Kagum nggak lihat papa kita di surga? Luar biasa. Nah saudara, maka itu Kejadian 1 ayat 26. Ayo kita baca sama-sama. Di layar ada. Manusia bukan diciptakan, tapi dijadikan. Berfirmanlah Tuhan. 1, 2, 3. Baiklah kita menjadikan, bukan menciptakan. Menjadikan siapa? Manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia bagaimana? Berkuasa. Nah, terjemahan yang betul, supaya manusia menjadi sama seperti Tuhan yang menjadikan itu. Itu maksudnya. Nah, bagi beberapa saudara yang masih bingung dengan kata kita, nanti kita akan pelajari. Jadi sebelum manusia ada di bumi, yang membuat sudah punya rencana. Kita harus jadi sama seperti siapa? Tuhan. Seperti Tuhan. Wih, terima kasih. Yang paling kecil yang jawab, yang gede-gede yang jawab. Kita harus jadi sama seperti siapa? Tuhan. Di firman ini manusia sudah ada atau belum? Belum. Tapi Papa sudah punya rencana. Sama seperti begini contohnya. Siapa di antara kita yang hadir ini ahli buat donat? Saya nggak minta, saya cuma tanya. Siapa? Tante Emma? Yang mana orang? Yang mana orang yang Tante Emma? Oh, di belakang. Oke, ini contoh saja ya, supaya anak-anak juga ngerti. Pagi-pagi bangun, nggak tahu bagaimana, tonton Tante Emma punya ide. Wih, aku hari ini mau buat 2 juta donat. Ada yang melarang? Kenapa nggak melarang? Karena apa? Gratis. Siapa bilang gratis? Iya, bukan gratis. Ya mau Tante Emma mau buat 10 juta urusan dia. Tapi punya duit nggak? Tanya dulu. Nah, saudara perhatikan. Waktu Tante Emma lagi mikir mau buat donat 2 juta, itu padahal baru bangun, masih di tempat tidur. Bahan-bahan donat sudah ada belum? Belum, masih tidur kok. Nah, seperti itu Tuhan. Tapi Tante Emma sudah buat rencana. Misalnya Tante Emma punya ide mau buat donat. Yang umum donat itu bagaimana modelnya? Nah, lubangnya mana? Bulat. Ada lubang di tengah. Nah, misalnya suatu hari Tante Emma punya ide, jangan tertawa mas kamu. Hari ini aku mau buat donat model granat. Loh, jangan tertawa lagi. Ada yang marah pada Tante Emma? Ya kamu juga mau toh? Nah itu maunya Tante Emma. Dia membuat donat model kursi. Loh, boleh? Bisa tidak? Boleh maunya. Mau model segitiga, segi 4 boleh. Mau buat model donat bundar benjol boleh. Ngerti nggak ilustrasi? Nah seperti itu Papa di surga membuat kita. Sudah punya konsep, sudah punya pola bahwa manusia itu harus serupa dan segambar dengan dia. Akhirnya manusia dilahirkan, dijadikan. Nah, kata dijadikan itu sama dengan melahirkan. Maka itu siapapun yang melahirkan anak, wajar tidak kalau anak-anak itu mirip orang tuanya?
Dia jangan sampai mirip tetangganya, nggak apa sekali itu. Iya, terang. Oke, wajar kalau anak-anak yang dilahirkan itu mirip orang tuanya. Memang harus begitu. Yang di rumah juga setuju ya. Nah, ketika dia menjadikan kita manusia, pantas kita ini dijadikan, dilahirkan supaya serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, dari sini kita muncul kata kita melahirkan. Itu harus berapa orang? Kalau yang melahirkan, bukan yang dilahirkan. Hei, yang melahirkan kok. Satu. Banyak siapa lagi belum banyak? Dua. Ada papa mamamu kok satu bagaimana? Nah, pertanyaan betul toh? Yang melahirkan itu berapa orang? Kan tanyanya begitu. Sudah salah ngotot lagi. Ayo, yang melahirkan berapa orang nih? Siapa itu? Papa, mama. Nah, maka itu kalau ada papa mama lagi berdua, tidak ada anak-anak, nggak ada orang tua, nggak ada papa mama, nggak ada siapa-siapa, maka dua orang ini kalau ngomong sendiri pakai kalimat apa, kata ganti mereka. Kita. Tapi beda dengan kitanya orang Minahasa dan kitanya orang Makassar. Lebih celaka lagi. Ya ini kita Indonesia, oke? Ada orang Makassar di sini. Kita mau kemana? Nah itu orang Makassar bilang kita, ya, kamu. Orang Manado lain lagi bilang kita udah ngerti sendiri. Nah, maka itu jangan diperdebatkan. Karena sampai hari ini masih ada kelompok-kelompok tertentu yang memperdebatkan ayat ini. Wih, berarti Tuhannya orang Kristen banyak karena ada kata kita. Bukan. Kembali kepada pertanyaan. Jadi yang melahirkan anak minimal berapa orang? Dua. Gak boleh tiga, gak boleh empat, awas. Nah, siapa kita di sini yang melahirkan papa mama? Di surga itu ada Tuhan yang bukan berjenis kelamin laki atau perempuan. Tetapi di surga itu ada papa mama. Ini keluarga. Tadi sebelum berangkat saya nonton berita. Bagaimana ngerinya. Ya, saya percaya di Manowari nggak ada, ya. Di Arab tidak ada. Tapi di kota-kota besar sekarang, polisi kualan betul balap liar. Obatnya juga di sini. Nah, terus yang mengagetkan, penyebab utama balap liar itu ada 4. Satu, tidak harmonisnya suasana keluarga. Ketika anak-anak tidak merasakan keharmonisan papa mama, maka anak-anak cari pelampiasan. Itu baru ketidakharmonisan. Lalu yang kedua, karena anak-anak dibesarkan oleh orang tua tunggal. Ngerti kata orang tua tunggal? Karena perceraian atau karena seks bebas, sehingga anak-anak ini ikut omanya, ikut neneknya, cuma ikut mamanya, biasanya begitu. Yang ketiga, karena faktor lingkungan yang mempengaruhi. Yang keempat, nah ini faktor ekonomi. Karena mereka yang punya motor itu cari joki dan mau dibayar, ngeri sekali. Tapi dalam diskusi tadi dengan polisi dan psikolog, dalam berita itu dikatakan, tapi penyebab utamanya ketidakharmonisan orang. Anak-anak nggak betah di rumah, karena di rumah seperti neraka. Nah saudara, ini baru kejadian pasal 1. Ada berapa banyak pasal di Alkitab sampai Wahyu pasal 22.
Dari kejadian pertama ini, kitab yang pertama di pasal pertama ini, kita sudah diberitahu. Kita ada papa mama yang melahirkan manusia. Nah, ini dirusak oleh iblis. Mari kita jujur sebentar saja kita mikir. Yang seharusnya manusia itu serupa segambar dengan Tuhan. Ayo kita lihat fakta. Hari-hari ini manusia secara umum seperti Tuhan atau seperti setan? Setan. Jawab, seperti Tuhan atau seperti setan secara umum? Mengerikan sekali. Maka itu Lukas 1 ayat 17, Tuhan memanggil pelayanan Elia, pelayanan Yohanes Pembaptis untuk memulihkan, untuk mengembalikan posisi manusia yang rusak ini kembali kepada posisi semula waktu manusia dijadikan. Nah, ini tugas gereja dengan kuasa Roh Kudus, kekuatan Injil. Nanti kita akan lihat. Tapi kata kita kembali. Jadi Tuhan kita tidak banyak, bukan jamak, tetap satu. Masih ingat firman? Maka keduanya menjadi satu. Wih, pintar sekali kamu. Keduanya menjadi satu. Itu suami istri. Dan ini yang dirusak oleh iblis, supaya tidak ada keharmonisan rumah tangga, terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan, terjadi keluarga yang berantakan. Maafkan saya, untuk orang-orang Papua asli, saya harus bicara ini. Penyebab utama Papua seperti ini, baik Papua Barat, itu karena rumah tangga atau pernikahan yang tidak sesuai Alkitab. Betul atau salah? Betul. Jadi kacau. Maka itu anak-anak muda, kalian jaga hidup kalian. Ini penyebab utama kerusakan. Maka itu gereja, mari kita dengan tegas, dengan semangat, dengan kebenaran kita sampaikan, harus adat mas kawin di Papua ini dihancurkan. Karena itu salah satu penyebab utama kerusakan rumah tangga, karena adat mas kawin. Bayangkan majelis gereja hamba Tuhan belum menikah secara sah di hadapan Tuhan. Nah, kalau belum sah menikah secara agama, maka hukum Indonesia, pemerintah tidak bisa mengeluarkan akta nikah atau surat nikah. Maka kalau lahir anak-anak dari pernikahan yang gak benar ini, maka anak-anak ini hasil berzina. Maka itu gereja harus tegas untuk melawan hukum adat yang merusak generasi Papua ini. Dan ini menyedihkan sekali. Jadi semua kejahatan sumbernya ternyata dari rumah. Bukan dari terminal, bukan dari pasar, bukan dari tempat-tempat lain, tapi di rumah. Ketika kata kita, yaitu papa mama, itu hancur. Maka anak-anak tidak punya identitas lagi. Wih, itu mengerikan sekali. Ya. Jadi di surga itu Tuhan hanya satu, tapi seperti papa mama. Walaupun papa mama itu dua, tapi sebetulnya satu, kepala dengan tubuh. Maka itu kalau teologi mengatakan Tuhan itu laki-laki karena Bapa kami dalam surga, itu salah. Banyak ayat bilang itu. Pelan-pelan ya. Ayat 27. Nah, 3 ayat ini di Kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, rekan-rekan saya, Mbak Tuhan yang baru tahu sekarang, supaya konsep ini kuat di hidup kita, bahwa 3 ayat ini, Kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket, gak bisa dilepaskan, diambil satu-satu. Maka
Tuhan. Kelihatan satu enggak? Lihat satu enggak ini? Bukan kita lagi, satu. Yaitu papa mama. Maka Tuhanlah, ini menerjemahkannya salah. Maka Tuhan menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Terus menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan dijadikannya berapa? Kata tunggal atau jamak? Menurut gambar Tuhan dijadikannya, ayo baca. Dia. Kata dia. Nah, tolong belajar dalam tata bahasa Indonesia. Apa bedanya koma dengan titik koma? Itu beda. Kalau titik koma itu menjabarkan. Kalau cuma koma itu berarti sejenak ada fakta lain. Ini perbedaan. Menurut gambar Tuhan dijadikannya dia. Dia ini siapa? Dia ini siapa ya? Manusia, yaitu saudara dan saya. Tapi setelah dia ada titik koma menjadi berapa? Ya, siapa baca? Laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat kalimat laki-laki dan perempuan berarti tunggal atau jamak? Jamak. Tapi sebetulnya yang laki-laki dan perempuan ini adalah dia. Nah, kapan laki-laki dan perempuan menjadi dia? Ayat 28. Coba lihat ayat 28. Tuhan memberkati mereka. Ini diberkati untuk apa? Untuk menikah. Untuk berkeluarga. Begitu selesai diberkati, begitu selesai dinikahkan, lalu Tuhan berfirman, beranak cucu. Tolong ya adik-adik, dengarkan. Semua kita hari ini harus tegas. Semua hukum ini hukum kekal, bukan hukum sementara. Jadi laki-laki dan perempuan tidak akan bisa menjadi dia yang satu tanpa pemberkatan pernikahan. Nah, di dalam terjemahan yang lain kata Tuhan memberkati ada banyak versi. Tuhan melantik, Tuhan mewisuda, Tuhan memberi jabatan, Tuhan memberi otoritas. Wih, luar biasa. Hanya satu kata, memberkati, itu artinya hebat sekali. Setelah diwisuda, dilantik, ditetapkan, ditabiskan menjadi suami istri, baru boleh ada hubungan seks. Lalu Tuhan berfirman, ini hukum kekal. Maafkan saya, semua pernikahan tapi terbalik. Jadi harus menjadi suami istri lebih dulu, baru menjadi ayah ibu. Tapi setan merusak hukum ini. Menjadi papa mama dulu, baru diteguhkan. Ini yang hancur. Dan setan masuk ke situ. Maka itu akhirnya keluarga berantakan. Saudara perhatikan hukum ini secara sempurna. Jadi inilah 3 ayat yang satu paket. Seorang laki-laki tidak akan menjadi suami sebelum dilantik. Dan dia tidak akan jadi suami sebelum ketemu pasangannya, yaitu perempuan. Ngerti nggak sekarang ini? Nah, di surga ada papa mama, bukan lagi perempuan. Ya, kembali ke ayat 27. Pelan-pelan kita lihat. Jadi laki-laki dan perempuan itu menurut gambar siapa? Tuhan. Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu hanya laki-laki saja,
Karena ada Bapa kami dalam surga. Saya tanya, lalu perempuan ini gambarnya siapa? Tuhan punya tetangga tidak? Tidak. Ya sudah. Ngerti maksudnya? Ngerti. Nah, karena di surga ada kita, tadi kitanya huruf besar, yaitu ada papa mama, maka untuk menyatakan papa di dunia, maka Tuhan jadikan manusia laki-laki. Untuk menyatakan mama yang ada di surga, maka Tuhan menjadikan perempuan yang serupa dan segambar dengan dia, bukan dengan mereka, dia. Saudara, ini konsep yang luar biasa, bahwa di surga itu ada papa mama, jadilah manusia. Nah, laki dan perempuan tidak akan jadi papa mama sebelum apa? 28 tadi, kembali lagi, diberkati di dalam pernikahan kudus. Ini yang luar biasa. Nah, mari kita cari mana ayatnya yang mendukung bahwa Tuhan itu juga mama. Jadi bukan perempuan, beda ya. Papa dan mama, bukan laki-laki dan perempuan. Kita buka Ulangan 32 ayat 18. Ulangan 32 ayat 18. Supaya kita tahu. Nah, jadi kerusakan kehidupan itu dimulai di rumah. Ketika papa mama rusak, anak-anak rusak. Ketika anak-anak rusak karena papa mamanya rusak, maka anak-anak itu membentuk masyarakat. Maka masyarakat juga jadi rusak. Maka itu untuk memulihkan Papua, bukan dengan dana otsus, bukan dengan memilih pejabat ini, pejabat itu. Hampir sulit kita mencari pejabat yang tidak korupsi, tidak bajingan. Menyedihkan sekali. Nah, untuk memulihkan negeri ini harus memulihkan rumah tangga. Bukan lewat dana otsus, lewat apa itu pembangunan jalan, gedung, fasilitas lain, infrastruktur, tidak. Musa memanggil Tuhan itu dengan istilah gunung batu. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan. Nah, kalau Tuhan memperanakkan, itu papa atau mama? Mama. Yang lain jawab. Kalau Tuhan memperanakkan, dia itu papa atau mama? Nah, ini firman yang memberitahu di surga ada mama, karena Tuhan yang memperanakkan. Lalu, dan telah kau lupakan Tuhan yang, ayo baca, yang melahirkan engkau. Jelas ada mama di sana. Kalau saudara pernah dengar salah satu nama Tuhan kita El Shaddai, di dalam bahasa Ibrani El Shaddai itu artinya Tuhan. Elohim, yang menyusui. Nah, kalau Tuhan menyusui itu papa atau mama? Ada berapa ayat lain lagi yang menunjukkan Tuhan itu mama. Dan ini yang paling jelas di Alkitab. Jadi kita gak usah ragu-ragu lagi. Jadi gereja hari ini kita harus tegas. Ya, saya ulangi, gereja harus tegas memberitakan kebenaran ini. Anak-anak muda, jaga diri kalian. Kerusakan sudah terjadi, mengerikan di sekitar kita, dan jangan ditambahi kerusakan lagi. Setuju? Jadi kerusakan hidup bukan karena di sekolah, bukan karena di pasar, bukan karena di terminal, di mall, di jalan, di mana, tapi di rumah. Dan mesin perusak kehidupan adalah papa mama yang tidak harmonis. Ngeri kalau sebagai kata mesin perusak hidup itu ternyata papa mama yang tidak harmonis. Papa mama yang tidak harmonis karena papa mama tidak mentaati hukum Tuhan. Kiranya kebenaran yang kita dengar hari ini merubah
konsep hidup kita semua untuk menghentikan mesin-mesin perusak itu. Awas, seks bebas atau free sex itu pertama kali timbul kerusakan. Jadi sekarang kita mengerti 3 ayat ini, Kejadian 1, 26, 27, 28 itu satu paket. Kalau semua kehidupan mengikuti pola peraturan surgawi ini, wih, bumi ini jadi seperti surga betul-betul. Amin. Karena kita dipulihkan. Nah, satu-satunya ayat yang menuliskan apa itu kehendak Tuhan, kita buka sekarang. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Mari gereja kita mengubah pola pelayanan kita. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Nah, ini satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang sangat jelas apa yang Tuhan kehendaki. Apa? Yang baca? Ayo baca. Yang menghendaki supaya berapa orang? Semua orang diapakan? Diselamatkan. Stop dulu. Nah, kata diselamatkan ini yang diubah oleh teologi menjadi dikristenkan atau dikatolikan, itu yang merusak. Padahal kata diselamatkan itu arti yang jelas adalah dikembalikan kepada posisi semula waktu kita dijadikan. Saya tanya lagi, apa posisi manusia semula waktu Tuhan mau jadikan manusia? Serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi karena dosa kita dirusak menjadi serupa dan segambar dengan setan. Lalu Tuhan memberi otoritas kepada gereja untuk menyelamatkan, bukan mengkristenkan atau mengkatolikan. Itu yang merusak. Dan ngerinya, setelah iblis berhasil menciptakan mesin-mesin perusak kehidupan, yaitu pernikahan yang kacau balau, ternyata lewat gereja iblis menciptakan mesin perusak yang lain, yaitu dengan doktrin gereja. Lengkaplah kehancuran di dunia ini. Jadi sumber kerusakan yang pertama di dalam keluarga, sumber kerusakan kedua justru di dalam gereja. Ngeri. Kenapa sampai hari ini kita masih terkotak-kotak? Orang GKI begitu ketemu orang Pantekosta langsung merendahkan. Orang Pantekosta melihat orang Katolik rasa merendahkan. Orang Katolik melihat orang Protestan dianggap musuh gara-gara Martin Luther. Setan berhasil menciptakan mesin perusak yang kedua di dalam gereja, karena para teolog membuat doktrin yang merusak. Ini waktunya gereja kembali kepada firman Tuhan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jadi kalau ada gereja mengajak saudara, mari kita doa puasa cari kehendak Tuhan. Gak perlu kehendak Tuhan dicari lewat doa puasa, sudah tertulis jelas. Jadi tugas kita sekarang memulihkan orang-orang rusak kembali pada posisi yang semula, segambar dan serupa dengan Tuhan. Untuk memperoleh pengenalan, itu kata yang tepat, kepada siapa? Kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Akulah jalan, teruskan. Akulah kebenaran dan hidup. Oleh siapa tugasnya? Roma 1 ayat 16.
Ini yang bisa merubah kehidupan manusia. Roma 1 ayat 16. Jadi tugas kita dipanggil hari ini, kita akan menghancurkan mesin-mesin perusak kehidupan, yaitu kehancuran rumah tangga dan rusaknya gereja karena doktrin yang berbeda-beda itu. Mana? Kita akan baca ayat ini supaya kita makin lengkap. Roma 1 ayat 16. Sebab aku, ini memang Paulus yang mengatakan, tapi hari ini semua kita setuju? Ayo ganti kata aku dengan saya, ya, bukan supaya nggak bicara soal Paulus. Dan saya, ayo, mempunyai apa? Keyakinan yang kokoh, yang kuat dalam Injil. Nah, Injil inilah satu-satunya kuasa yang bisa merubah kerusakan jadi dipulihkan. Amin. Nah, sebab saya mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Terus karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang, nah, kembali kata apa? Menyelamatkan. Artinya memulihkan kondisi manusia hancur berdosa kepada kondisi semula waktu dijadikan. Itu kata menyelamatkan. Jadi hanya Injil satu-satunya kuasa yang menyelamatkan, yang memulihkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama memang orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil, firman Tuhan itu bukan jadi bahan perdebatan, perbedaan doktrin gereja. Setuju saya bicara ini? Bukan. Justru Injil dan atau firman Tuhan itu nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu dibantah dan nggak perlu, tapi kita pakai untuk menyelamatkan setiap orang. Berapa bulan Oktober, November awal, November awal. Salah seorang anak saya, dia guru. Nah, hari itu dia telepon, Pak, ini salah satu murid saya ini, aduh, bagaimana cara ngatur dia, merubah dia. Anaknya keras sekali, semua dilawan, termasuk polisi dilawan. Bayangkan, sudah 3 kali dia masuk penjara, masih SMP, dan waktu itu baru umur 16 tahun. SMA sudah, ya maaf. Nah, ya udah, coba kasih nomor teleponnya. Dia nggak punya ayah, dia anak tunggal, ibunya petani, hidupnya keras sekali. Akhirnya saya telepon karena Roh Kudus gerak. Begitu saya telepon, langsung kelihatan kekerasan. Kamu siapa? Saya bilang, saya Pendeta Daniel, kenal dengan gurumu, saya sebut namanya. Untuk apa? Dia kasih nomor telepon saya. Keras sekali. Saya coba pelan. Terus saya bilang, ada yang bisa dibantu nggak? Saya tidak butuh bantuan. Sebetulnya saya sudah cekel juga ini, saya di kamu kan keras sekali. Kasihan anak. Saudara, saya coba masuk dengan berbagai cara, nggak bisa. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Tanya dia itu sedang lapar. Oh ya? Oke, kamu kan sedang lapar sekarang. Bagaimana kamu tahu? Saya cuma guyon. Ya, saya dengar perutmu bunyi. Saya bilang begitu aja, padahal enggak. Cuma untuk buka pintu pembicaraan. Dari kata itu dia berubah jadi panggil Bapak, bukan kamu lagi. Bapak serius, saya tahu lapar. Yang tahu kan cuma kamu, saya bilang. Oke, gini aja. Karena gurunya sudah bilang dia itu nggak punya uang. Oke, dia kos, ya, karena ibunya jauh di satu kampung. Ada warung nggak di dekat tempat kos? Oh ada, di sebelah. Nah, kenapa, Pak? Boleh nggak kamu ke warung sebelah,
nanti bapak akan telepon pada yang punya warung. Untuk apa? Dia tanya, kamu kan butuh makan. Bapak akan minta nomor tabungannya dan bapak akan tanya untuk makan kamu seminggu itu berapa. Jadi seminggu dulu. Nah saudara, orang yang begitu keras jadi berubah. Akhirnya dia ke warung sebelah. Saya tanya, oh ya betul, ini anak kos di sebelah. Tolong dalam seminggu ini biar dia makan di warung. Dan saya minta nomor tabungan ini, nomor WA saya biar nanti di SMS atau di. Anak ini kaget. Nah saya tahu besoknya dari gurunya cerita. Gurunya tanya, Pak, Papa ngapain dengan dia? Wih, pertama kali saya ngeliat dia, anak ini begitu manis ngomong baik-baik. Dan yang buat dia heran, kenapa Papa tahu dia itu sedang lapar? Terus perkataan pertama anak ini kepada gurunya, ternyata masih ada orang baik ya di dunia ini. Itu kalimat. Jadi selama ini dia mengalami kekerasan dan kepahitan hidup yang luar biasa. Sore itu dia kembali telepon saya. Saya bilang, saya akhirnya bilang, kamu panggil saya Papa, jangan. Kamu kan gak punya Papa. Saudara, inilah kehidupan. Saya belum bicara tentang Injil, apalagi bicara tentang Tuhan Yesus dulu. Hanya bicara di dalam Injil itu ada kekuatan yang bisa merubah orang. Nah, minggu yang lalu saya baru ketahuan salah satu cara dia dapat hidup, dapat uang, yaitu dia jadi joki untuk balapan liar. Saya bilang, Papa nggak mau kamu jadi joki, hentikan kerjaan. Ya Pak, tapi saya sudah minta duit dari orang itu 2 kali joki. Saya bilang, apa bayar? Dan kamu gak usah balikkan duit. Dia kaget lagi. Nah dari kisah ini, saya ingin rekan-rekan hamba Tuhan majelis gereja, semua kita anak-anak Tuhan yang punya hati untuk rindu menyelamatkan orang. Injil itu tidak boleh dibungkus dengan agama Kristen dan agama Katolik, Advent, Pentakosta dalam nama Yesus. Biar Injil itu Injil yang murni, tanpa embel-embel gereja. Ini yang merusak. Maka itu selama orang yang belum tahu Injil, lalu mereka mendengar Injil yang kita beritakan dan timbul pertanyaan, ini berarti Injil itu gagal. Apa pertanyaannya? Wah, kalau gitu saya ingin percaya Tuhan Yesus, tapi saya masuk gereja yang mana? Nah ini rusak. Ini rusak. Yang padahal semua manusia berdosa dikembalikan menjadi rupa Tuhan, serupa Tuhan. Tapi kalau orang itu tanya saya masuk gereja mana, berarti mereka sedang cari aku harus rupa gereja yang mana. Ini yang hancur. Setuju saya bicara ini? Ini waktunya untuk saudara dan saya kembali kepada Injil yang murni, tanpa embel-embel nama gereja dan doktrin gereja manapun juga. Kok ada yang amin? Ini yang saya buat sekian puluh tahun. Maka itu saya tidak pernah mendirikan gereja apapun. Karena yang disebut gereja A, gereja B, gereja C itu bukan gereja Tuhan. Itu buatan manusia yang Tuhan tidak suka. Hentikan itu semua. Kembali kepada Injil yang murni, yang bisa merubah hidup orang. Hanya dengan kekuatan yang luar biasa. Sebagian besar saudara di Manowari tahu, 2 minggu ini kita semua masih berduka
dengan dipanggilnya saudara kita Joko di Nabire. Syok betul. Minggu lalu saya pulang ke Nabire. Di pesawat ketemu 3 orang cerita tentang Joko. Turun menuju ke kedatangan porter, saudara, lalu petugas bandara bicara tentang Joko. Saudara kita Joko di Nabire sangat dikenal, orang yang baik hati, orang yang murah. Saya cerita supaya saudara tahu kekuatan Injil yang merubah hidup. Saudara kita Joko ini kira-kira punya 5 atau 6 usaha di Nabire. Bengkel, warung, apalagi ya? Uniknya semua usaha itu bukan hatinya, bukan bidangnya. Dia itu pemusik. Lalu kenapa dia bisa punya usaha? Ini yang luar biasa. Di Nabire ada warung bebek Jokowi, yaitu milik dia. Bebek goreng, bebek bakar. Nah, ini pertama kali dia punya usaha. Ada suami istri dari Jakarta. Itu memang saya yang bawa. Saya nggak kenal. Nah, temannya suami istri itu saya kenal. Dia bilang, tolong Pak, ini teman saya, anaknya, bayinya lahir disandra 3 minggu di rumah sakit. Loh, karena apa? Ini terjadi berapa tahun yang lalu. Karena nggak bisa bayar. Saya dengar itu. Akhirnya puji Tuhan pas saya ada berkat saya bayar. Lalu saya tanya, nah setelah ini kamu tuh mau bagaimana? Nggak tahu. Jadi nggak punya rumah. Ini anak yang ketiga. Lah, terus mau tinggal di mana? Nggak tahu. Lalu Roh Kudus kerahkan bawa mereka ke Nabire. Saya tawar, mau nggak kamu ikut ke Nabire? Pertanyaannya, Nabire itu seperti mana? Karena nggak tahu dia. Ya di Papua. Wih, mendengar kata Papua gimana? Akhirnya mau nggak mau nurut. Saya berkatkan mereka berlima ke Nabire. Nah begitu tiba, nah Joko ini yang nyambut. Ternyata istrinya ini penjual nasi uduk yang cukup enak di Jakarta. Joko modal untuk buka nasi uduk. Nah ternyata sambelnya itu terkenal sekali. Nggak tahu bagaimana setelah dimodali, mereka lepas cari usaha lain. Nah Joko bingung, nah ini warung ini diapain? Nah dia teruskan sampai jadi bebek Joko. Nah setelah itu, ini yang jadi kesaksian luar biasa. Setiap kali ada orang datang, Pak saya minta kerjaan, ini Joko langsung bukakan kerjaan. Bidangmu apa? Itu bengkel. Ya udah. Nah kebetulan kami ada berapa tempat yang bisa dipakai di Nabire, pakai tempat itu, buka bengkel. Gara-gara orang ini cari kerjaan. Sekarang dia punya 3 bengkel di Nabire, punya berapa warung. Jadi orang Nabire tahu. Maka itu saya cerita di banyak tempat. Belum pernah saya ketemu dalam hidup saya ada orang punya bisnis tapi bukan bidangnya, hanya karena ada orang nyari kerjaan. Dan Tuhan berkati. Hebat. Maka itu kalau sore hidup dengan Tuhan gak usah takut. Nah, mundur jauh. Saya ketemu Joko ini September 94 di Sentani. Dia berangkat dari Lampung ke Sentani. Dia nggak tahu mau ngapain. Akhirnya udah saya bawa ke Nabire, udah kamu ikut. Nah, hidupnya dipulihkan. Dia panggil saya papi. Saudara, karena kuasa Injil saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong Tuhan, enggak. Hanya saya bicara soal kehidupan. Saya beri dia fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah kekuatan Injil yang merubah hidup orang. Dia anak nomor 2 dari 4 bersaudara. Nah, setelah meninggal kakak sulungnya itu dari Tanjung Pinang di Kepulauan Riau, berangkat ke Nabire. Nah di pesawat, karena dia menangis, lalu ada orang yang tanya, ternyata ini orang Nabire. Oh jadi ibu ini kakaknya Mas Joko. Iya. Terus dia cerita tentang Joko. Nah sebelum
Kakak ini nggak pernah ke Nabi. Ini pertama kali ke Nabi, justru adiknya sudah menikah. Maka dalam kesaksian itu kakaknya ini terhibur. Walaupun dia nggak ketemu adiknya, tapi dengar langsung dari orang yang bukan Kristen menceritakan hebatnya adiknya. Bisa bayangkan, itu kekuatan Injil yang merubah hidup orang. Tadi waktu saya dijemput oleh James dan Jerry, masih cerita tentang Joko juga. Saudara, kalau orang itu berjumpa Tuhan Yesus dan kuasa Injil merubah hidupnya, dampaknya itu besar ke orang-orang lain juga. Amin. Maka itu hari ini, kalau kita bisa mendengar firman ini, ayo pulang dari sini, kita semua menjadi pelaku-pelaku Injil. Amin. Merubah setiap orang dalam hidup. Serusak apapun, Injil itu bisa merubah hidup orang. Bagi yang belum pernah praktekkan. Ini cuma kesaksian. Di antara teman-teman pendeta yang bukan di Papua, ya di Papua tahu. Saya itu dapat julukan yang unik. Begini julukan saya dari mereka, teman-teman hamba Tuhan itu. Oh, kalau Oden itu hobinya. Nah, orang-orang itu punya hobi. Biasanya ngumpulin barang-barang antik, bukan? Loh ya atau tidak? Biasanya enggak semua orang. Barang antik itu pasti mahal. Tapi teman-teman saya pendeta berkata gini, tapi kalau Oden itu beda. Hobinya ngumpulin orang rusak. Ya, memang itu hobi saya. Kalau saya dengar ada orang rusaknya, makin rusak, itu kesukaan saya. Saya mau cari yang rusak-rusak. Maka itu diantara beberapa teman ada yang menjuluki orang yang pernah saya ambil. Waduh, kalau orang itu saya gambarkan kertas. Ini orang yang tahu rusaknya orang ini, ya. Begitu rusaknya dia. Kalau dia itu kertas dibakar nggak terbakar, dicelup air nggak basah. Wih, kertas apa itu? Itu menggambarkan rusaknya orang ini. Satu lagi dia bilang, hei, jadi kau dia ngambil orang itu. Iya. Saya ceritain tentang rusaknya orang itu sampai dia punya istilah, kalau dia itu tulang. Begitu rusaknya tulang itu sampai anjing pun gak suka. Nah, itu istilah-istilah yang saya dapatin dari orang-orang yang kenal orang-orang rusak. Tapi puji Tuhan, orang-orang itu diubah karena kekuatan Injil. Ketika mereka menemukan keluarga yang benar. Kembali ke Joko. 7 tahun dia tinggal dengan kami sebelum menikah. Ini anak baik sekali. Perhatiannya luar biasa. Nah, ini kesaksian. Dia keluar dari rumah kami pas hari ini dia menikah. Setelah pulang pemberkatan, istri saya kaget lihat saya tuh jadi seperti kebingungan. Saya nggak pernah merasa kehilangan seperti ini. Ada rasa hilang ini di hati saya. Kenapa? Sampai saya nangis. Istri saya bilang. Nah, maka itu sejak itu saya itu bisa merasakan hati orang tua setelah anaknya menikah harus keluar dari rumah. Oh, saya bilang seperti ini hati orang tua. Selama itu saya belum pernah merasa ada yang hilang di hidup saya. Saya ngerti ya kisah ini. Nah, ini yang luar biasa. Maka itu ayo mulai hari ini saudara, cari orang-orang yang perlu dipulihkan dalam hidup, dan Tuhan pasti pulihkan mereka. Nanti tanggal 13 Desember satu anak lagi saya jemput dari LP Karangasem, LP anak, karena nggak ada orang tua. Tanggal 6 Desember minggu depan saya akan menikahkan anak saya lagi satu di Nabire. Berapa tahun yang lalu, nah ini kebiasaan saya tinggalkan nomor telepon saya di beberapa LP di Indonesia. Kalau ada yang sudah lulus istilah saya gitu dan nggak ada keluarga, nggak ada yang jemput, nah, lalu petugas LP anak Blitar itu telepon saya. Ada satu lagi yang lulus begini-begini, oke. Nah, saya ketemu ibunya. Akhirnya ibunya cerahkan ke saya, ya udah saya bawa ke Nabi dari penjara. Nah,
Minggu lalu waktu saya ketemu, saya kaget. Wah, Papa tahu nggak? Saya baru beli truk 1. Wih, keren betul. Sebentar lagi saya akan beli 3 lagi. Wih, diberkati Tuhan luar biasa punya usaha. Hanya kuasa Injil. Nah, pernikahannya agak ruwet karena dapat baru Batak. Waduh, orang tuanya tidak setuju. Harus cari yang Batak juga. Ya udah ditunggu. Baru Oktober yang lalu, pihak perempuan ya sudah. Tapi semua bagaimana? Ya udah mau apa lagi? Nah, saudara, ini anak hidupnya diubahkan Tuhan luar biasa lagi sekali karena kuasa Injil. Maka itu, kalau kita dapat firman ini, bahwa Injil yang bisa merubah hidup orang, maka kita harus kerjakan itu. Amin. Injil sudah ada di dalam hidup kita masing-masing, maka kita harus berubah. Percaya orang itu bisa berubah karena kekuatan Injil itu sendiri. Dan catat, Tuhan Yesus menggambarkan Injil itu hanya dengan 4 barang, 4 hal. 1, Injil itu adalah air. 2, Injil itu adalah terang. 3, Injil itu adalah garam. Injil itu adalah kasih. Saudara perhatikan, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan 4 hal. Bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini setelah sekian banyak tahun saya memberitakan Injil, saya belum pernah ditolak orang karena saya tidak membawa nama gereja, tidak membawa doktrin ini, doktrin itu. Saya hanya membawa air, garam, terang, dan kasih. Terserah kamu butuh yang mana, ambil. Ngerti ilustrasi ini? Jadi jangan takut untuk bersaksi karena tidak membawa orang itu dari agama A ke agama B. Tidak. Biar kebenaran itu mereka terima. Karena Tuhan Yesus berkata kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Indah bukan kalau dunia diisi seperti ini? Oh, indah sekali. Selama pandemi ini, salah satu hal yang paling saya suka, orang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan dalam agama. Karena baru di dalam pandemi ini semua tempat suci agama apapun tutup gara-gara COVID. Betul? Akhirnya orang nggak beribadah juga nggak apa-apa buktinya. Maka itu orang mulai mencari. Kalau gitu apa artinya selama ini? Puji Tuhan. Ini indah sekali, dunia akan indah. Injil itu bukan agama Kristen, bukan agama Katolik, bukan agama Protestan, bukan agama Advent Pentakosta, bukan. Injil itu Injil adalah Tuhan sendiri. Kita harus berani mengatakan itu. Maaf bagi yang masih kacau-kacau pikirannya, udahlah terima saja pokoknya. Nanti Roh Kudus akan menerangkan kepada saudara. Daripada saudara pusing di sini. Setuju saya ngomong ini? Biarkan Injil itu Injil yang merubah hidup orang. Tidak perlu untuk dipindahkan agamanya, nggak apa-apa, biar masing-masing. Maka kalau kita kerjakan ini yang Tuhan cari. Ada toleransi di antara kita. Saudara, jadi kerusakan, mesin perusak yang ketiga adalah mesin agama. Ini merusak sekali. Puji Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Tepuk tangan buat Injil yang hebat itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo mulai hari ini kita beritakan Injil itu, bukan beritakan agama. Nanti kebenaran Injil itu memerdekakan orang.